wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Istiqbal Muhammad dari kelas T3Z dengan NIM 19.0201.046 Politeknik Negeri Cilacap. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang matkul manajemen industri dengan materi sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan adalah pekerjaan seorang pimpinan atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan. Manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. Pengambilan keputusan dapat ditingkatkan efektivitasnya melalui perbaikan efektivitas individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan kelompok mempunyai keuntungan dan kekurangan dibandingkan pengambilan keputusan individual. Masalah dan kesempatan. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Sedangkan kesempatan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Ditinjau dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber diantaranya. Yang pertama, permasalahan dari diri sendiri. Suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. Terus yang kedua, permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Lingkungan meliputi efek suasana yang ditimbulkan lingkungan dan keadaan alat penunjang. Lingkungan yang memiliki kondisi yang kurang kondusif akan rentan terhadap timbulnya masalah. Kemudian yang ketiga, permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses suatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. Proses yang terlalu berliku dan terus berulang akan cenderung mudah membuat suatu kesalahan. Sistematika yang benar dan teratur adalah jalan tepat membuat proses menjadi aman. Fenomena lain yang keempat adalah fenomena lain. Permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada tetapi dari faktor X yang tidak terduga atau faktor yang lain. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan. Kemudian pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Kemudian ada tipe keputusan. Menurut Herbert A. Simon mengklarifikasikan keputusan menjadi dua jenis. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan proses tertentu untuk menanganinya. Dan yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Suatu keputusan
tidak diprogramkan, manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pasti pada satu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Kondisi resiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Kemudian ada pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, meneliti situasi. Dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Dalam beberapa situasi dan kondisi, suatu masalah kadang tidak terlihat atau tidak terdefinisikan dengan jelas. Manajer perlu membedakan masalah dengan gejala yang nampak sebelum melangkah lebih jauh. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. 3. Menganalisis alternatif. Yang keempat, mengimplementasi. Merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.